Bagi orang Islam yang meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, meyakini akan ada hisab Allah, amal perbuatan manusia akan ditanya oleh Allah, maka selama hidupnya akan berusaha untuk terikat dengan hukum-hukum Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'da. Wa ba'du. Hadirin rahimakumullah, kita sering mendengar ada istilah ideologi komunis, ideologi kapitalis. Apa sebetulnya yang dimaksud dengan ideologi? Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullahu ta'ala mendefinisikan ideologi itu dengan aqidatun aqliyatun tanbasiku anhanizon au yanbasiku anhanidomu, yaitu keyakinan yang sifatnya rasional yang melahirkan sistem aturan kehidupan. Yang dimaksud dengan akidah di sini adalah pandangan hidup manusia terhadap dunia ini. Dari mana dunia dan manusia ini berasal, untuk apa dunia dan manusia ini diciptakan, setelah kehancurannya manusia ini akan di mana? Akan kemana? Nah, akidah ini akan membentuk sudut pandang seseorang. Contoh sederhana misalnya, orang Islam kalau membuat toilet, ya, itu mesti toiletnya itu tidak membelakangi kiblat. Nah, kenapa? Karena ada sudut pandang yang diajarkan oleh Islam, yaitu kalau kita buang hajat tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat. Ini sudut pandang. Demikian juga orang Islam ketika melihat perempuan, dia memiliki sudut pandang. Perempuan adalah makhluk Allah yang harus dijaga kehormatannya, ditutup auratnya, seorang muslim harus menundukkan pandangan dari wanita yang bukan mahramnya. Ini adalah sudut akidah yang mempengaruhi sudut pandang. Kenapa? Karena orang Islam memahami hidup ini akan dihisab, yaitu ada kehidupan setelah mati untuk mempertanggungjawabkan semua apa yang dilakukan. Oleh karenanya selama di dunia harus terikat dengan hukum-hukum Islam. Ini sudut pandang. Misalnya orang komunis memiliki pandangan bahwa dunia dan seisinya ini ada dengan sendirinya, tidak ada Tuhan di situ yang menciptakannya. Maka ketika dia punya keyakinan seperti ini menjadi pandangan dia terhadap segala hal. Dia memandang harta, memandang kekuasaan, bahkan untuk memperoleh kekuasaan tidak segan-segan dengan cara membunuh manusia, karena bagi mereka nggak ada masalah, tidak ada hisab bagi mereka. Demikian juga ada orang yang memahami bahwa Islam agama itu cukup mengurus ibadah ritual dan moral, tidak boleh masuk ke dalam ranah ekonomi, politik, dan kekuasaan. Maka orang seperti ini memahami agama itu, dia terima agama, tapi cukup pada batasan ritual, moral, dan akhlak saja. Tidak boleh agama membahas ekonomi, politik, negara, konstitusi, dan lain sebagainya. Ini sudut pandang yang lahir daripada akidah, keyakinan. Nah, dari keyakinan ini akan melahirkan aturan-aturan, sistem-sistem. Bagi orang Islam yang meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, meyakini akan ada hisab Allah, amal perbuatan manusia akan ditanya oleh Allah, maka selama hidupnya akan berusaha untuk terikat dengan hukum-hukum Allah. Baik ketika makan, dia harus tangan kanan, tidak tangan kiri. Masuk kamar mandi, dia harus kaki kiri, tidak kaki kanan. Masuk rumah, assalamualaikum. Keluar rumah, seorang muslimah harus menutup aurat, berjilbab dan berkerudung, tidak boleh tabarus. Demikian juga seorang pemimpin ketika dia berada dalam kekuasaan, dia harus berlaku adil, menerapkan hukum-hukum Islam kepada semua rakyatnya, baik dia yang muslim ataupun yang non-muslim. Kenapa? Karena orang Islam memahami seorang pemimpin akan dimintai tanggung jawabnya kelak di akhirat tentang kepemimpinannya. Maka pemimpin dalam Islam tidak akan berani meninggalkan hukum-hukum Islam. Itu sudah dipraktikkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dipraktikkan oleh para khulafaur rasyidin dan khulafaur berikutnya, Abbasiyah, kemudian Umayyah, kemudian Utsmaniyah. Itu semuanya berusaha melaksanakan hukum-hukum Islam karena didorong keyakinan iman bahwa mereka akan dihisab Allah Subhanahu wa taala. Ini pandangan orang Islam.
Nah, jamaah rahimakumullah, oleh karena itu, apa bedanya agama dengan ideologi? Kalau kita bicara agama, semua agama itu memiliki topik yang sama, meskipun detailnya berbeda. Contoh misalnya, agama Islam itu berbicara tentang Tuhan. Agama yang lain juga berbicara tentang Tuhan. Meskipun Tuhannya berbeda-beda, tapi topiknya sama, membahas tentang Tuhan. Agama itu membahas tentang ibadah, ritual. Islam misalnya ada sholat, ada puasa, ada doa. Agama yang lain juga ada seperti itu. Kemudian agama itu semuanya berbicara tentang moral, tentang nilai akhlak. Dalam Islam ada istilah akhlak, agama yang lain mungkin moral, cinta kasih dan lain sebagainya. Ini agama secara keseluruhan itu membahas topik-topik seperti itu. Agama membahas juga tentang kehidupan setelah mati. Mungkin kalau orang Islam berbicara tentang akhirat, kalau agama yang lain juga berbicara tentang kehidupan setelah mati. Mungkin istilah dengan ada istilah reinkarnasi dan sebagainya. Artinya kehidupan dia akan datang setelah mati. Lalu bagaimana dengan ideologi? Nah, kalau ideologi itu tidak bicara tentang Tuhan, tidak bicara tentang akhirat, ini hisab, tidak. Contoh misalnya komunis, ideologi komunis, dia tidak akan bicara tentang akhirat. Makanya jangan heran kalau para aktivis komunis sejati itu bisa menghalalkan segala cara dalam meraih tujuan-tujuan politiknya. Demikian juga ideologi kapitalisme. Meskipun kadang-kadang penganut ideologi kapitalisme ini memiliki agama, tapi dalam praktek mereka berpolitik, berekonomi, sudah tidak terikat dengan aturan agama mereka. Karena bagi mereka agama adalah urusan spiritual, urusan akhirat semata. Tidak ada hubungannya dengan kehidupan publik, mengukur ekonomi, politik. Nah, sehingga orang yang menganut ideologi kapitalisme misalnya, meskipun dia beragama, pada praktek kehidupan bernegara, berpolitik, berekonomi, itu tidak sesuai dengan agama yang dia anut. Ya, misalnya kalau hari ini Donald Trump, dia memiliki agama, tapi segala kebijakan politiknya tidak akan kesesuaian dengan agama yang diyakini. Nah, jamaah rahimakumullah, lalu bagaimana dengan Islam? Nah, kalau kita melihat agama Islam, kita akan tahu bahwa Islam itu agama sekaligus juga ideologi. Disebut agama karena Islam membahas tentang Tuhan, membahas tentang ibadah, tentang akhlak, ya, tentang kehidupan setelah mati, surga dan neraka. Disebut ideologi karena Islam juga memiliki seperangkat aturan ekonomi politik untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hidup sebagaimana dimiliki oleh komunis, sebagaimana dimiliki oleh sistem kapitalis. Mereka berbicara ekonomi, mereka berbicara kebijakan politik. Oleh karena itu, Islam secara fakta ajarannya adalah disebut ideologi. Artinya, kalau Syekh Taqiyuddin An-Nabhani mengistilahkan Islam itu terdiri dari akidah ruhiyah dan akidah siyasah. Jadi ajarannya ruhiyah, spiritual, yang berbicara tentang ibadah, moral, akhlak, dan akhirat. Dan akidah siyasah, yaitu memiliki seperangkat aturan yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hidup bermasyarakat. Nah, persoalannya hari ini jamaah rahimakumullah, masih banyak orang Islam hanya memposisikan Islam itu pada ranah ritual saja. Hanya memposisikan Islam sebagai agama semata, bukan menjadi ideologi, bukan menjadi pandangan hidup di mana seluruh kehidupan ini wajib diatur oleh hukum Islam, bukan sekedar pada persoalan ibadah ritual, tapi dalam persoalan ekonomi, politik juga harus diatur dengan Islam. Oleh karena itu perlu adanya dakwah. Dakwah menjelaskan Islam sebagai mabda, sebagai ideologi. Islam memiliki fikrah, seperangkat konsep, sekaligus Islam memiliki thoriqah, metodologi bagaimana menerapkan konsep, bagaimana menjaga konsep itu tetap dilaksanakan secara langgeng, abadi, dan bagaimana konsep itu bisa disebarkan ke seluruh penjuru dunia dengan dakwah dan jihad fisabilillah. Sebagai contoh misalnya konsep, ketika Islam berkata inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah yang Allah terima hanyalah Islam, maka Islam kemudian mengharamkan orang muslim untuk murtad. Ya, untuk murtad. Itu terbukti ada sanksi yang sangat berat bagi orang yang murtad dari Islam. Nabi bersabda, "Man badala dinahu faqtuluhu." Siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Ya, Islam tidak memaksa orang untuk masuk Islam, tapi ketika dia sudah berada di dalam agama Islam, dia juga tidak semena-mena untuk keluar dari Islam.
Dalam mazhab Syafi'i, orang kalau murtad maka harus diajak diskusi dulu selama 3 hari. Kalau dia kekeh dalam kemurtadannya, maka pengadilan negara akan menjatuhkan sanksi berupa pembunuhan terhadap atau penggal terhadap orang yang murtad. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka menerapkan konsepnya apa? Inna dina indallah Islam. Torikohnya, metodenya apa? Metodenya adalah memberikan sanksi kepada orang yang murtad. Dan ideologi ini atau Islam ini akan terlihat sebagai ideologi jika diterapkan oleh kekuasa. Demikian jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita selalu diberikan pemahaman yang benar tentang Islam ini hingga akhir hayat kita. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.